Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Miranda dari kelas SI 4710 dengan NIM 1020223070. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan program yang telah saya buat. Itu yang pertama ada eh, penjelasan singkat dan untuk kelas turunan ayam. Nah, di mana yang pertama itu ada konstruktor. Nah, konstruktor ayam sebagai string nama. Nah, ini tuh memanggil konstruktor kelas induk hewan dengan super nama. Selanjutnya itu ini tuh digunakan untuk mengatur nama ayam saat objek ayam dibuat. Selanjutnya kedua itu ada metode bersuara, di mana mengoverride metode abstrak bersuara dari kelas induk. Nah, ini tuh memberikan implementasi untuk suara ayam, yaitu eh, mencetak nama ayam berserta berbunyi kok 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 kok. Selanjutnya itu yang ketiga ada metode kasih makan dengan kasih makan itu sebagai string makanan. Nah, overload dari metode kasih makan ini di kelas induk dengan menambahkan parameter makanan. Nah, jadi di sini tuh kita bikin logika gimana jika isi perut ayam kurang dari 1.0, akan kita tambahkan 0.33 ke isi perut. Jika hasil penamaan melebihi 1.0 sesuaikan menjadi 1.0. Nah, selanjutnya ini menampilkan pesan bahwa ayam diberi makan beserta jenis makanan dan tingkat kekenyangannya. Nah, selanjutnya itu kita bikin lagi jika isi perut sudah penuh atau lebih dari sama dengan 1.0, maka akan memanggil metode up untuk mengurangi isi perut. Nah, jadinya tuh kelas kesimpulannya itu kelas ayam. Kelas ayam itu adalah turunan dari hewan yang memiliki suara khas melalui override metode bersuara. Selanjutnya itu menyediakan versi overload metode kasih makan untuk mencantumkan jenis makanan. Selain selain tet- selain tetap mempertahankan logika dasar pemberian makanan dan pengelolaan pop. Selanjutnya di sini ada kelas hewan, di mana kelas hewan adalah kelas abstrak yang menjadi dasar untuk semua jenis hewan. Jadinya saya akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai struktur dan fungsionalitasnya. Nah, di sini yang pertama ada atribut di mana atribut protected double isi perut. Nah, ini tuh menyimpan tingkat kenyang hewan dengan nilai antara 0.0 eh, kosong hingga 1.0 atau disebut penuh. Selanjutnya di sini ada protected string nama di mana menyimpan nama hewan. Nah, yang kedua itu ada konstruktor hewan string nama. Eh, ini tuh sebagai inisialisasi atribut nama ketika objek dari kelas turunan dibuat. Selanjutnya ada metode abstrak di mana public abstract void bersuara ini tuh harus diimplementasikan oleh kelas turunan untuk menentukan setiap kelas hewan. eh, menentukan suara khas setiap hewan. Selanjutnya ada metode untuk memberi metode konkret, di mana public void kasih makanan. Ini tuh memberikan makan kepada hewan. Nah, jadi kita bikin kondisi mana jika isi perut kurang dari 1.0, maka kita menambahkan 0.33. Jika hasil penambahan melebihi 1.0, satu titik, eh, jika setengah lebih 1.0, maka nilai isi perut disesuaikan menjadi maksimum 1.0. Selanjutnya kita mencetak pesan pemberian makan beserta tingkat kenyang. Nah, jika isi perut sudah penuh atau lebih dari sama dengan 1.0, maka panggil metode PUP. Nah, selanjutnya itu ada public void PUP yang dimana ini tuh untuk mengurangi isi perut sebesar 0.33 untuk mensimulasikan proses PUP. Jika isi perut itu jadi kurang dari 0.0, maka disesuaikan menjadi 0.0. Selanjutnya itu mencetak pesan hewan telah pup beserta tingkat kenyang eh, saat ini. Nah, jadinya
tujuan jadinya udah selanjutnya kelas sapi. Jadi kelas sapi ini adalah turunan dari kelas abstrak hewan yang menambahkan implementasi spesifik untuk hewan jenis sapi. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi di sini yang pertama adalah konstruktor, di mana konstruktor sapi string nama, di mana itu kita memanggil konstruktor kelas induk dengan supernama. Selanjutnya itu menginisialisasi nama sapi yang diberikan saat objek dibuat. Selanjutnya itu ada metode bersuara, di mana mengoverride metode abstrak bersuara dari kelas induk hewan. Selanjutnya itu memberikan implementasi suara kasapi, yaitu mencetak namanya uh, bodo. Selanjutnya itu yang ketiga ada metode kasih makan, string makanan, di mana overload overload kasih makan dari kelas induk dengan menambahkan parameter makanannya. Nah, jadinya logika. Jadi di sini kita bikin logika pemberian makanan, di mana jika isi perut kurang dari 1,0, tambahkan 0,33 ke isi perut. Nah, selanjutnya jika hasil penambahan melebihi 1,0 sesuai ke maksimum 1,0, cetak pesan bahwa sapi eh sap- sapi diberi makan dengan eh kita akan mencetak ini nama diberi sapinya diberi makan dengan makanannya dengan isi perutnya yang dengan isi perutnya, yaitu eh nah, selanjutnya tuh jika isi perutnya sudah penuh atau lebih dari sampai dengan 1,0, maka kita akan memanggil metode up untuk mengurangi nilai isi perut tersebut. Nah, selanjutnya itu eh, kode dalam tes hewan, di mana dalam tes hewan ini itu program utama yang menguji fungsionalitas kelas abstrak hewan beserta kelas turunannya. Nah, yaitu dan sapi dan ayam. Jadi di sini yang pertama itu kita membuat objek di mana hewan si sapi ini hewan si sapi ini dengan kita membuat new sapi namanya Tomo, sama juga membuat objek sapi dengan sama juga ini tuh Tomo menggunakan polymorphisme referensi tipe hewan. Nah, di sini juga sama hewan si ayam itu kita bikin new ayam namanya Willy. Nah, itu membuat objek ayam dengan nama Willy juga menggunakan polimorfisme. Soalnya yang kedua itu ada mem- memanggil bersuara juga menggunakan polimorfisme. Si sapi ini bersuara, ini tuh memanggil metode bersuara milik sapi. Dengan juga menampilkan suara sapi Tomo berbunyi bodo. Selanjutnya si ayam bersuara, memanggil metode bersuara juga milik si ayam, menampilkan suara ayam. Willy berbunyi kok 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 dengan uh, outputnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pada metode kasih makanan dengan pemberian makanan biasa. Nah, si sapi ini, si sapi kasih makanan ini memberikan makan pada sapi sebanyak 4 kali. Setiap panggilan menambah nilai isi perut sebesar 0,33. Saat kenyang, saat kenyang, saat kenyang penuh atau isi perut lebih dari sama dengan 1,0, metode PUP dipanggil untuk mengurangi isi perut. Selanjutnya si ayam kasih makan, si ayam kasih makan ini memberikan makan sebanyak sekali dengan logika serupa untuk menambahkan nilai isi perut. Selanjutnya itu yang keempat memanggil overloading kasih makanan yang ayam manusia. Oh ya ini yang ayam itu
Ini itu melakukan type casting tipe ayam untuk memanggil versi overload kasih makan, di mana string string makanan, dengan memberikan makan ayam dengan menggunakan makanan khusus, eee, sebagai entar ada output-nya dan menampilkan jenis makanan. Selanjutnya si sapi itu melakukan tipe casting typecasting ke tipe sapi untuk memanggil overload method untuk menerima parameter makanan, dan itu menampilkan pesan pemberian sapi dengan makanan tertentu. Nah, jadinya tuh seperti ini, output-nya. Nih, apa saya jelaskan tadi. Jadinya kesimpulannya itu tuh, polimorfisme itu digunakan untuk memanggil metode bersuara dan referensi tipe hewan. Yang kedua itu overriding, memastikan setiap kelas ternak memiliki suara khas masing-masing. Dan yang ketiga itu ada overloading pada kasih makan. Itu sebagai string makanan memungkinkan pemberian makanan dengan detail jenis makanan. Dan yang keempat itu logika pengelolaan tingkat kenyang isi perut dan diwariskan dari kelas induk hewan. Terima kasih.